harap sih nyokap gua nggak ngeliat video ini. Easy man, welcome. Ya selamat datang kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabar kalian? Pasti tetap di rumah ya, karena corona ini semakin hari semakin meluas, semakin hari semakin menambah. Dan harapan kita semua bakal untuk seluruh dunia berharap untuk corona supaya hilang, apalagi untuk umat muslim seperti saya, umat muslim seperti kalian yang umat muslim yang merayakan bulan Ramadan, kan karena bulan Ramadan tanggal 24 ya. Berharap nggak ada lagi yang namanya virus, nggak ada lagi penghalang untuk menyambut bulan suci. Ramadan lancar sampai ke Lebaran lah, karena kan kita yang mengharapkan itu Lebaran. Ini kursi gimana sih? Oh udah rembak guys, sorry. Nah di konten ini pun gua gak mau banyak baca sih, karena di sini gua cuma menjawab sesi tanya jawab, karena gua buka pertanyaan di Instagram, Facebook. Nah gua buka pertanyaan tentang orang mau nanya gua apa. Nah, gue bakal ngomongin apa yang buruk baiknya diri gue gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Kita lewat Instagram aja dulu ya. Kita pilih beberapa. Kita mulai dari awal. Dari pertama, @Anissa Juni Astuti mau nanya soal kerjaan di BPF Bang. Dia mau nanya soal kerjaan di BPF. BPF itu best profit. Dengar cerita orang di sosmed kerja di BPF itu tak digaji yo, dan juga sistem kerjanya gimana? Oh jadi gini, maksudnya maaf ini bahasa Jambi. Dengar cerita orang di sosial media kerja di best profit itu nggak digaji ya, dan juga sistem kerjanya gimana? Best profit sebenarnya gue sih kerja di best profit. Nah bahkan gue masih pakai bajunya nih, baju best profit nih, BPF best profit ini artinya nih yel-yelnya strive for solid features. Nah, best profit. Profit itu kalau bahasa Indonesianya apa? Masa depan terbaik. Nah, dari pertanyaan dia itu tadi, dengar cerita orang di sosial media kerja di best profit itu nggak digaji. Kerja nggak digaji, siapa yang mau coba? Setiap orang kerja pasti mau gaji. Memang di best profit ini itu ada gaji, cuman gajinya di sini udah sistemnya, karena best profit ini naungan dari Kementerian Perdagangan, dan kalau mau ngecek legalitasnya pun itu ada di www.bapepti.go.id. Nah kalau mungkin anak milenial sekarang udah tahu yang namanya government, www.bapepti.go.id. Government itu situs milik pemerintah Indonesia. Nah di Bapepti, karena di sini jasanya keuangan, beda sama perbankan. Memang sistem kerjanya di sini kayak perbankan, karena di sini dunia trading. Nah kalau masalah gaji itu ada gajinya, cuman gajinya itu jadi sama allowance, karena itu udah sistemnya. Allowance itu 2 juta. Sebenarnya kerja di best profit ini gaji itu menurut gua nih ya, gaji itu
bukan apa-apa juga sih, karena kecil men, 2 juta. Memang sih kalau saya 2 juta itu lumayan besar juga sih. Saya juga masih merasa 2 juta itu udah lumayan ya. Nah, gua pernah dapat komisi itu sampai 10 juta, dan bahkan temen gua ada yang sampai 70 juta. Bahkan di Best Profit Jambi ini pernah ada yang berkomisi 540 juta. Nah, sayangnya orang kan banyak takut nih, kok bisa ya banyak dapat uang segitu. Karena itu hasil kita kerja dan itu komisinya. Memang di Best Profit ini sistemnya memang cari nasabah, itu di bagian marketing. Karena kalau saya pun kalau ditawarkan jadi staf kantor seperti OB, seperti daily, seperti compliance, dan macam-macamnya, itu mungkin gua kurang minat lah. Biarpun skill gua di IT, anjir sombong. Biarpun skill gua di IT mungkin gak minat, karena IT ini paling gaji 3 juta, 3 atau 4 memang per bulan. Nah, dan kalau allowance ini, gaji marketing ini, memang kalau nasabahnya nggak jalan itu bukan nggak digaji sih, ada sih, cuman kita bisa dari leader. Karena leader ini, yang namanya leader ini bukan bos kalian, tapi leader ini orang yang membimbing kalian untuk bangkit gitu. Nah, jadi leader itu rata-rata inisiatif masalah makan, tempat tinggal, apa itu biasanya leader. Kalau leader yang punya hati, ada juga sih leader yang nggak punya otak itu. Karena kan saya juga leader, kalau saya sih pasti bantu kalian dimanapun, saya bakal bantu kalian. Walaupun gua harus banting tulang dan sana harus banting harga, anjir. Walaupun bisa biarpun gue banting tulang, harus banting tulang, gue harus tetap bantu kalian yang staff di bawah gue gitu. Nah, itu bukan yang nggak digaji, itu ada memang sistemnya kayak gitu. Cuman sekali dapat misalnya nih, kalau bagian marketing sampai 3 bulan udah nggak dapat nasabah, itu benar kelewatan nih. Karena gimana ya, memang orang di Jambi ini memang sedikit awam tentang trading ini. Karena penghasil uang tercepat itu, mesin uang tercepat itu adalah trading. Coba aja lihat Sandiaga Uno, seperti orang daerah lain, mereka juga main trading, main saham. Kalau nggak main saham, di mana orang itu bisa banyak uang? Angkanya udah nggak ada lagi, nggak ternilai lagi. Itu ya bukannya nggak digaji, ada, cuman kan allowance gantinya. Nah, kalau kalian yang mau kerja di Best Profit, nggak apa-apa, coba aja. Nih gua nih memang tempat tinggal gua di Jambi, cuman gua di perdesaannya, dan ke kota Jambi itu jarak tempuh ke kampung gua itu 4 sampai 6 jam, 5 sampai 6 jam lah. Nah, dan gua pun kalau seandainya gua memang asli Jambi dan gua dengar isi kalau di Best Profit nggak ada gaji, gua penasaran bro. Gua bakal telusuri gimana sih sistem kerjanya. Seandainya memang sistemnya nyari nasabah, ya udah stay aja kan. Di Jambi ini kota bro, gak mungkin kalian nggak kenal yang namanya satu orang kaya ya. Itu udah membuat lo berada lah, bukan berada untuk selamanya, memang berada untuk sementara. Karena uang itu segitu sih, 10 atau 20 juta sih paling berapa lama lah. Apalagi seperti kita yang masih muda kan, yang masih suka hura-hura, mungkin naksir ceweknya gitu. Iya, karena
kerja kita banting tulang di sana, banting harga ke BU doi anjir. Jangan sampai dapet cewek kayak gitu ya Allah. Oke, itu ya Mbak. Next. Jadi dari Anissa _Juni_Astuti. Sekarang kita tanya dari Rizdo_Munte. Oh ini kayaknya abang gua nih, yang dia polisi perairan dan udara di Airut namanya. Semenjak keluar dari pos kau kemana aja? Dulu gua pernah kerja jadi banpol, mantan polisi, terus sekitar 2 tahun lah. 2 tahun gua kerja di situ, dan gua banyak kenal abang-abang angkat gua yang baik sama gua. Gua terima kasih banget sama mereka banyak lah. Kalau gua mau sebutin semuanya mah banyak, mungkin sampai durasi 1,5 jam ini. Oke, terima kasih aja buat abang-abang gua semua yang dinas di Polairo. Semoga semakin jaya, semakin sukses, semakin banyak rezekinya. Gue cuma bisa doain, gak bisa bantu apa-apa. The best lah buat kalian. Semenjak 2 tahun kerja, datanglah gua ke Jambi, ke kotanya. Gua nyari kerja 1 bulan, gua nganggur. Makan pun sehari sekali waktu itu. Nah, gua harap sih nyokap gua nggak ngeliat video ini, karena mungkin dia baru tahu kalau anaknya di sini jarang makan. Sebulan nganggur, sekarang gua kerja di Pusropit bang. Ya itu aja sih bang. Oke, next. Fernanda Syaputra 06. Tinggal di mana kakak tuh? Kakak. Emang kapan gue jadi sama adik lu? Fernanda Syaputra. Tinggal di mana kakak tuh? Gua tinggal di kampung terpencil di ujung Tanjung Jabung Timur. Bukan ujung banget sih. Bukan terpencil juga, itu kecamatan. Kampungnya kecamatan, itu namanya Kecamatan Nipah Panjang. Kenapa dinamakan Nipah Panjang? Karena di situ kan mayoritas kan orang Melayu ya. Kenapa dinamakan Nipah Panjang? Mungkin dulu datuk yang pertama tinggal di Nipah Panjang, karena di Nipah itu banyak berhamparan buah nipah itu yang biasanya di pinggir sungai, dia bisa dimakan buahnya. Itu namanya buah nipah. Nah, mungkin dari situlah nama nipah diambil. Terus karena Nipah Panjang ini juga kampungnya itu panjang, bukan melebar, tapi panjang. Nah, mungkin disitulah diambil Nipah Panjang. Memang situ kampung Ujung, tapi asik sih. Gua bangga sebagai orang Nipah Panjang, sebagai orang provinsi Jambi. Oke, next. Putri Adelia. Sudah berapa lama main YouTube? Kalau main YouTube, gua merasa sedih sih. Sedihnya yang pertama itu monetize. Dulunya gua buka channel YouTube mengharap bisa sukses di YouTube, tapi sekarang gua nggak berharap lagi sih, gimana sih ya, nggak berharap lebih lah. Gua main YouTube udah dari tahun lalu men, dan akun gua itu masih akun yang sekarang gua pakai ini. Dari 1 tahun, dan subscribernya pun sebulan 1-2 per minggu 1, per bulan paling 5 atau 6. Bahkan mungkin keluarga gua
pada subscribe temen-temen gue yang pertama itu pasti ya. Tapi gue selama setahun gue cuma dapat subscriber sekitar 500-an. Oke, dan gue terima kasih buat kalian. Gue juga nggak berharap lebih untuk mendapatkan uang dari itu, cuman kalau dapat ya alhamdulillah. Siapa yang nggak mau uang, yang akan munafik kali orang manusia itu kalau nggak mau. Gue berharap juga kalau bisa dimonetize. Ya 1 tahun, sekarang juga belum naik. Oke, next kita lanjut pertanyaan selanjutnya di Facebook. Tadi kan Instagram sudah gue sortir pertanyaan mereka. Oke, next di Facebook Tiara Monika Sapitri. Tuh Facebook, nah kalau Instagramnya gue nggak tahu karena kan ini kan di Facebook. Nying, kayak mana Hatika yang berkecah itu? Gak sehat dah. Oh, artinya gini. Gulung, enak banget sih pakai ini, anjay. Gimana hati lu yang berkeping itu? Udah sehat nggak? Oke. Gue batuk nggak kena corona ya. Hati, gue pernah ini, jadi dia ini orang kampung gua, dia juga komen, gua udah maksa banget mungkin untuk gua jawab. Waktu di kampung itu dia tahu gua pernah suka sama cewek. Memang cewek itu nggak wajar lah sama gua. Nanti sih, cuman kan gua merasa tampang gua orang men. Gua ngejarnya sama setahun. Setahun, dan itu gua pernah berkomitmen sama dia karena gue mau sih pengen pacaran, tapi dia ngajakin gue juga untuk pacaran itu nggak penting. Gue banyak belajar juga lah dari dia. Nah, setahun lebih, setahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan gue ngejar dia. 3 bulanan kami komitmen, udah komitmen, terus gua nggak kerja waktu itu. Dia bilang ke gua, lu kerjalah, masa kayak gitu dulu. Mungkin dia kode gua, nggak tahu lah kode maksud atau kode maksud apa, atau cuman sok easy gitulah. Jadi gua ke Jambi, disitulah gua kerja di Metropit. Nah, di sini yang konan sih, gue nggak pernah nangis, nggak pernah apa. Dengar kabar, ada temannya bilang kalau dia tuh udah mau ditunangin. Gue merem nggak nangis ya, tapi gue merem doang karena dingin AC. Gue sebenarnya sih kesel sih. Gue bisa sih kalau mau melamar, karena gue merasa apa sih nikah cepet buruk, nikah buru-buru. Kalau emang dia jodoh, kita, dia bakal balik. Nah kalau dia memang bukan jodoh, mungkin gue nggak bakal bertemu lagi. Walaupun bertemu, kami udah saling sama-sama bahagia, itu aja. Kalau masalah berkepingnya tinggi sih, merasa dicubit gitu hati gue. Gitu, dicubit dikit lah. Oke, next dari Dwika, Facebook nih ya. Kalau nabung di celengan babi, uangnya haram apa enggak? Nabung di celengan babi. Nabung di celengan babi itu tergantung lu make celengan babinya yang hidup atau yang cuma celengan doang. Karena kalau dari yang hidup lu masukin uangnya dari mana? Dari depan atau dari belakang? Kalau depan mulut, belakang pantat, anjir. Oke, next, masih Dwika. Jika kita rajin bermalas-malasan, apakah kita termasuk orang rajin atau orang malas?
Lu kalau malas bilang aja malas, gak usah terlalu berangkai kata-kata lah. Mas bilang aja malas, udah. Masih pikir lagi nih, anjir. Apakah ilmu santet orang Indonesia mempan untuk orang luar negeri? Santet, gua bukan dukun, kalau tanya gitu. Lu kalau mau nanya tuh sama kakek moyang lah, kakek moyang lu, kakek moyang sahabat lu, kakek moyang dari kakek moyangnya lu. Nah, tuh tanya sama dia. Oke, masih dikali lagi nih, banyak pertanyaan dia, cuman gua menarik, jadi gua ringkus aja. Apakah benar kalau kita tidur pakai handset terus kalau meninggal susah dibangunin? Orang mati dibangunin, itu mustahil, men. Orang mati dibangunin. Lo aja nih, gua kasih tugas bangunin orang mati. Kalau orang hidup bangun, apa yang lo mau gue lakuin? Jadi orang mati itu pun juga gue mungkin sanggup. Duika, dah lah capek kan lu. Ya udah nih, udah selesai nih. Udah itu aja sih pertanyaan kalian yang bisa gue jawab. Sebelumnya gue juga terima kasih buat kalian yang udah mau klik video gue, udah mau nonton video-video gue. Mungkin dari video gue yang cringe, super cringe, ntar gue bahas di next video. Habis video ini gue bahas di video selanjutnya di atas. Oke, gitu aja sih. Bye bye.